Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bertemu dalam renungan kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita belajar, kita menikmati hadirat Tuhan, kita bertumbuh di dalam Tuhan lewat pengenalan firman Tuhan, lewat renungan hari ini. Persiapan hatinya, namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 50 ayat 11 sampai 20. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekalipun kamu bersuka cita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, namun ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu. Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa, padang gurun, padang belantara, dan dataran rumput. Karena murka Tuhan, negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri dan akan bersuit karena pukulan-pukulan yang dideritanya. Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua orang pemanah. Panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, sebab kepada Tuhanlah ia berdosa. Bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya sudah runtuh. Sungguh itulah pembalasan Tuhan. Laksanakanlah pembalasan terhadapnya, lakukanlah kepadanya seperti yang dilakukannya sendiri. Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai, untuk mengalahkan pedang yang dahsyat ini. Setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya, setiap orang akan lari ke negerinya. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel.
Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan membela umatnya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam renungan kita terus kita membahas dari kitab Yeremia. Kita belajar dari kitab Yeremia, bagaimana Nabi Yeremia berseru kepada bangsa Israel, berseru atas nama perintah daripada Tuhan Allah. Dua pasal berikutnya berfokus pada Babel. Babel dibahas panjang lebar karena terkait dengan situasi terkini Yehuda, yaitu Israel. Pada masa Yeremia, sesuai dengan kehendak Allah, Babel dipakai sebagai alat penghukum atas Yehuda. Ya, Babel, kerajaan Babel dipakai Tuhan Allah untuk menghukum atas Yehuda, itu bangsa Israel. Berita mengenai Babel ini justru kontras dengan berita mengenai bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain selalu diperhadapkan pada musuh dari utara, yaitu Babel sebagai alat Tuhan menghukum. Namun di sini Tuhanlah yang menjadi lawan si musuh dari utara tersebut. Dengan Babel menerima penghukumannya, sebenarnya hanya Tuhan satu-satunya yang adik kuasa, yang berkuasa atas semuanya. Semua bangsa tunduk kepadanya, kepada Tuhan. Hal ini merupakan kabar baik bagi Yehuda dan Israel, karena justru godaan tersebut melakukan ialah bergantung pada kekuatan politik dan militer bangsa lain daripada kepada Allah mereka. Berita pertama yang kita dengar mengenai penghukuman Babel merupakan kabar baik bagi umat Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana Babel itu akan dihukum oleh Tuhan. Ya, bagaimana dihukum oleh Tuhan? Karena di sini Tuhan akan membela umatnya. Ya, sidang jemaat Tuhan. Tuhan akan mengembalikan bangsa Yehuda, bangsa Israel ke rumputnya yang hijau. Artinya Tuhan akan mengembalikan mereka ke bangsanya sendiri, ke tanah leluhurnya sendiri. Dan Allah akan dihukum oleh Tuhan melalui bangsa lain yang dari utara. Kita sudah baca tadi. Dan Tuhan akan memberkati bangsa itu, dan Tuhan akan mengutuk orang atau bangsa yang mengutuk bangsa Israel. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah menunjukkan kasih setianya kepada bangsa itu, kalau bangsa itu mau kembali kepada Tuhan Allah. Ya, Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memberikan apa yang kita harapkan, asal kita mau datang kepada Tuhan. Jangan kita mendengilkan hati kita, jangan kita jadi tegar tengkuk, ya, seperti bangsa Israel. Mereka tegar tengkuk. Makanya Tuhan pakai bangsa lain seperti bangsa Babel untuk menghancurkan mereka, untuk menghukum mereka. Namun di sini kita lihat bagaimana keadilan Tuhan. Ya, Dia menghukum bangsanya, bangsa umat pilihannya sendiri, tetapi juga akan menghukum nanti bangsa yang membuat bangsa Israel sengsara, seperti Raja Nebukadnezar, ya, dan Raja Babel. Kita lihat di sini bagaimana keadilan Tuhan yang sungguh luar biasa yang kita lihat sedang sama Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada bangsa itu, aku akan kembalikan ke rumput yang hijau. Tuhan akan membela umatnya. Ya, tak selamanya kita sedang jemaat Tuhan. Tuhan biarkan kita
dicobai. Tuhan izinkan kita terus dicobai. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalau kita benar-benar dalam penderitaan kita, dalam kesengsaraan kita, dalam keseharian kita, kita benar libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya Tuhan adalah pembela kita. Tuhan pasti membela kita dari segala perkara-perkara yang kita hadapi. Ya, seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Yakin dan percaya sedang jemaat Tuhan. Amin. Mari sedang jemaat Tuhan, kita buka hati kita, undang Tuhan, jadikan Tuhan menjadi pembela kita dalam kehidupan kita, agar segala musuh-musuh kita akan Tuhan singkirkan dari kehidupan kita. Ya, amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang kami sadari percaya bahwa Tuhan adalah pembela kami setiap perkara kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan selalu berserta kami dan memberikan yang terbaik untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.